isian yang waktunya 30 menit. Cuman mengingatkan kembali ya. Siapa tahu di sini itu ada yang pernah jadi KPPS. Siapa tahu ada yang pernah jadi PPK. Siapa tahu ada yang apa? Saksi, kalau saksi saya ini udah 5 kali pemilu dan lain-lain. Tapi saya coba merefresh kembali. Artinya mengorek kembali memori-memori yang sudah ada. Nah, untuk itu nanti ada dibagikan Pak Icon. Ini ada 11 pertanyaan tentang pemungutan suara. Nah, itu ya. Jadi di hari H pemilu itu ada 2 kegiatan yang harus kita latih kepada saksi kita itu. Bagaimana proses pemungutan suara, bagaimana proses penghitungan suara. Nah, ada 2. Jadi Bapak di kepalanya frame-nya langsung dibagi aja. Pokoknya pemungutan suara itu jam 7 sampai jam 12 ya. Paling lambat jam 1 karena jam 12 itu kemungkinan masih ada yang mendaftar dan antri dan lain-lain. Nah, jam 1 di stop, masuk yang namanya penghitungan suara. Nah, penghitungan suara itu waktunya tidak terbatas sampai selesai. Nah, untuk itu saya yang pertama 30 menit pertama saya minta waktunya untuk mengisi ini ya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa ini salah benar contoh, enggak. Bapak udah ditunjuk di DPC di sini, ini udah final. Ya, udah final, nggak bisa istilah kami, wah ini kan enggak. Ya, jadi jangan berpikir salah benar dan lain enggak. Artinya Bapak isi aja apa yang Bapak ketahui dari 11 pertanyaan ini. Syukur-syukur nggak sampai 30 menit. Ya, kita bisa lanjut yang lain. Oke ya, mengerti Pak ya, paham ya? Paham silakan. Kita mulai ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu yang di depan. Ini ada Pak Zulfikar baru datang, dia sekretaris Bapilu Provinsi. Pak Fadli, Muhammad Fadli, deputi di Bapilu, didirikan yang baik beberapa badan. Kemudian Reza, dia mengepalai bidang publikasi. Pak Sri Mulyadi, badan saksi. Dan saya sendiri deputi bidang advokasi, rekapitulasi dan badan cyber. Di belakang juga ada Bapilu juga, Medina Tarianto, bidang pendidikan dia. Sebenarnya ini kerjanya dia nih, kerjanya Medi. Tugas dia. Ada juga Ketua Bapilu Kota Palembang, ya, Ibu lagi duluan dan sekretaris Bapilu Kota Palembang. Dia yang mengambil. Saya mulai Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kan sudah dikasih beberapa merefresh ya, merefresh pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada yang masih nggak tahu pemilu tanggal berapa? 14 Februari ya. Kalau ada yang nggak tahu ya kelewatan nih, pemilu kota yang saya marahin ya. 14 Februari ya, 2023. Kita mulai Pak ya, kita fokus ke sini. Bagian pertama pelaksanaan pemungutan suara. Kita fokus di pemungutan suara. Waktu pemungutan suara itu adalah 14 Februari 1924 ya. Pengumuman hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di kelurahan desa atau kabupaten. Jadi sebelum hari pemungutan suara itu KPPS itu biasanya sibuk tuh mengumumkan ya, memastikan sebenarnya ya warganya minimal pemilih-pemilih yang berada di dalam yang memilih di TPS tersebut ya. Apalagi waktu yang dilaksanakan pemungutan suara itu sebenarnya pukul 7. Tapi dia bisa bergeser 30 menit ketika memang belum ada yang hadir ya, saksi dan lain-lain yang hadir. Nah, jadi
sebelum hari H pemungutan suara? Ada yang bisa jawab? Apa yang dilakukan KPPS sebelum hari H pemungutan suara? Yang pertama, membuat TPS. Ya, itu sehari sebelum membuat TPS. Yang kedua, sehari sebelum itu dia sudah memastikan bahwa perlengkapan sudah di tempat. Perlengkapan itu kotak suara, ya, alat-alat tulis, lain-lain, seluruh perlengkapan, ya, seluruh dokumen-dokumen itu sudah ada di tempat, ya, tersegel. Dan dia sudah memastikan bahwa seluruh pemilih ini sudah tahu. Nah, itu tadi dibilang bahwa dengan tata cara yang terserah masing-masing bagaimana di desa atau kelurahan. Artinya tidak ada sehari sebelum pemilu dilaksanakan, tidak ada lagi orang yang tidak tahu bahwa besok pemilu. Harapannya begitu. Nah, bagaimana supaya itu terjadi, setiap orang tahu bahwa besok pemilu, itu tugas dan kewajiban KPPS. Ya. Nah, saya sarankan mandat saksi itu sehari sebelum diberikan. Nah, kalau aturannya yang sekarang bagaimana? Aturannya sekarang kalian datang diterima. Dulu itu sehari sebelum. Nah, daripada ada KPPS yang berpikiran lama, ya, otaknya lama, dia tidak tahu bahwa peraturan sudah berubah, akhirnya dia merasa bahwa mandat saksi yang diberikan sehari sebelum itu tidak berlaku lagi. Menghindari itu, saya sarankan nanti sampaikan kepada saksi sehari sebelum, ketika sudah mulai dibangun dari KPPS, tanda terima, saya mandat dari Partai Gerindra, nanti 2 orang. Satu namanya ini, 2 namanya ini. Atau misalnya nanti kalau mandat saksi Pilpres juga dititipkan, ya juga didaftarkan. Itu saran saya. Tapi besoknya tidak salah, aturan tidak salah. Saya takutnya KPPS masih dalam frame peraturan lama. Kalau peraturan lama begitu Pak, 1 hari sebelum, itu di 2000 di bawah 19 kayak. Tapi masih banyak KPPS yang berpikir begitu. Selanjutnya, persiapan. Jadi sebelum pemungutan suara kita sudah hari H nih, sudah tanggal 14 Februari. Itu ada beberapa persiapan. Ini persiapan sebelum hari H. TPS sudah dibuat. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan. KPPS menyampaikan pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Penempelan DPT, DPTB, pasangan calon dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD provinsi dan DCT anggota DPRD kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian kan sering lihat tuh kalau di TPS di dinding-dindingnya itu ditempel tuh dia. Di dindingnya kayak papan informasi. Jadi misalnya calon presidennya siapa, calon DPD-nya siapa, calon DPRD RI-nya siapa, itu bisa dilihat tuh di situ. Nah, itu harus ditempel tuh di TPS. Harus ditempel. Artinya harus ada itu. Tidak boleh itu tidak ada. Itu persiapan, termasuk dalam persiapan pemungutan suara. Kemudian kegiatan sebelum rapat. Jadi pemungutan suara itu isi pemungutan suara itu selain pencoblosan di bilik suara, itu ada rapat, namanya rapat pemungutan suara. Itu yang harus maksudnya dipahami. Dalam pemungutan suara itu bukan cuma dia datang mencoblos, bukan. Ada rapat, ada persiapan rapat, ada rapat pelaksanaan pemungutan suara. Nah, kita lihat apa-apa yang dilakukan, ya. Kegiatan sebelum rapat. Nah, ini sebelum rapat pemungutan suara. Apa yang dilakukan? Yang pertama, ketua KPPS bersama anggota, saksi dan pengawas TPS yang hadir, ya, memeriksa TPS dan perlengkapan. Jadi saksi itu ikut sebelum rapat pemungutan suara. Ikut. Dia memeriksa nih, kotaknya cukup 5. Ini kita belum dibuka nih, belum. Kotak cukup 5.
daftar DKT sudah ditempel misalnya ya. Ini sudah pokoknya dilihat di situ. Kemudian menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. Nah, jadi surat suara itu udah dikeluarin tuh. Ini kotak Pilpres, ini kertas suara, ini kotak DPD, ini kertas suara, kotak provinsi, kotak kabupaten, kota. Itu bukan. Ini asumsinya saksi sudah ada, pengawas TPS sudah ada, ya harus dilihat itu persiapan. Kemudian persiapan lainnya adalah mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Jadi kalau ada jam 7 itu sudah ada yang datang, itu dipersilakan pemilih sebelum dipanggil duduk sini. Karena antriannya nanti itu berdasarkan kedatangan. Antriannya itu berdasarkan kedatangan. Kemudian menerima surat mandat dari saksi. Itu yang saya bilang tadi. Jadi di hari H tanggal 14 itu tetap dimungkinkan untuk membawa surat mandat di hari H. Nah, tapi disarankan untuk memberikan itu sebelum hari H, satu hari H. Tapi kalau misalnya nggak keburu, datang pagi, misalnya KPPS-nya nanti masih, oh nggak bisa, ini kemarin nggak, aturannya bisa hari itu. Walaupun terlambat pun bisa sebenarnya. Ya, saya lanjutkan. Sudah persiapan rapat, kita masuk rapatnya. Bagaimana rapat pemungutan suara itu dilakukan? Ya. Yang pertama, jika saksi, pemilih, dan pengawas TPS belum ada yang hadir, maka rapat ditunda. Ditunda 30 menit, ya, sampai sampai saksi, pengawas TPS, jadi ada yang hadir. Tapi kalau dia juga tidak hadir, artinya di jam 7:30, jam 7.30, rapat pemungutan suara dilaksanakan. Nah, apa yang penting dari rapat pemungutan suara? Ini titik-titik krusial di dalam pemilihan itu. Yang pertama itu adalah di rapat pemungutan suara. Kenapa saya bilang penting? Karena dia menghitung kertas suara. Nah, itu. Di rapat inilah dia mencocokkan kertas suara dengan DPT. Di rapat ini. Kalau sudah itu sudah. Artinya kalau kita nggak datang di rapat itu, kita nggak tahu kertas suara ini benar sama apa enggak. Ya, cadangannya benar apa enggak, kita nggak tahu. Itu titik penting di dalam pemungutan suara. Kegiatannya. Rapat pemungutan suara dilakukan KPPS dengan membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan. Dia dibuka nih, kotak itu dibuka. Membuka kotak suara, mengeluarkan isinya di atas meja, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing pemilu dalam keadaan tersegel. Bisa dibaca ya, ya fokusnya. Kalau saya dari sini kayak kurang tegas ya fokusnya. Nah, itu kenapa saya bilang penting fase ini, fase rapat pemungutan suara ini penting. Karena itu tadi. Jadi kalau KPPS yang mau main di sini, dia mau main. Sebenarnya di hitung-hitungan ini, ya, itu nanti saya jadi kenapa biasanya ada caleg yang memesan sisa kertas suara. Nah, nanti kalau sudah dapat pendidikan ini nggak bisa lagi orang main di sisa suara, sisa surat suara. Ya. Yang kedua, pengawas TPS yang hadir memastikan pengawas TPS ini dari Panwasa, Pak ya. Pengawas TPS itu satu TPS satu. Itu dia kaki secara struktural dia ke Bawaslu. Ya. Pengawas TPS yang hadir memastikan bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara,
dan meletakkan di tempat yang ditentukan. Nah, itu tadi. Itu kan penting itu kan. Artinya kalau KPPS ini main, itu ada kertas suara yang udah dicoblos tuh di dalam kotak. Nah, kalau saksi tidak datang, ya, walau alam pengawas TPS-nya misalnya bisa main dan lain-lain. Ya, nah, itu kenapa pentingnya saksi datang di jam 7 itu. Itu yang harus Bapak Ibu sekalian tekankan kepada saksinya. Karena permainan dimulai di situ. Ya, memastikan kosong itu. Nah, tahu-tahu nanti kalau dia orang tidak ada yang datang, surat suara cadangan 2% itu dia coblos, dia masukin, selesai, Pak. Gak bisa buktikan. Gimana kita buktikan ya? Gak bisa. Sudah masuk duluan. Selanjutnya, yang ketiga, dia menghitung dan memeriksa seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu. Masing-masing jenis pemilu. Artinya kan ada 5 jenis pemilu. Pilpres, DPD, RI, DPRD provinsi, DPRD kota. Ada 5 jenis. Artinya ada 5 kota. Ya. Misalnya DPT itu 100, artinya masing-masing kota itu ada 100. Ada 100 kertas suara. 100 kertas suara Pilpres, 100 kertas suara DPD, 100 kertas suara DPR RI, 100 kertas suara DPR provinsi, dan 100 kertas suara DPR kabupaten kota. Ya. Ditambah 2%. Ya, kalau 100 per 100-nya adalah 1, 2. Ya, artinya 102 kertas suara, 2%. Ya, 2 ditambah 2 di seluruh pemilihan DPRD provinsi 2 begitu. Ya. Kemudian yang dia lakukan memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai. Nah, dia kasih jelasan nih. Ini udah pemilih sudah datang semua, ya, saksi sudah ada, pengawas TPS sudah ada, dan sudah ada. Apa yang dia? Jumlah surat suara yang diterima, dia harus fair. Jumlah surat suara udah cocok ya. DPT itu 100, jumlah surat suara 102 ditambah 2% cadangan. Ya. Terus dia kasih tahu tata cara pencoblosannya gimana supaya kertas suara itu dianggap sah, dinyatakan. Karena kalau salah coblos dinyatakan tidak sah. Terus tata cara penyampaian keberatan oleh saksi. Nah, ini yang saya kuningkan ini sebenarnya highlight ya, yang penting ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti sampaikan kepada saksinya kalau ada hal-hal yang di luar dari kebiasaan, hal-hal yang di luar dari aturan, itu ada yang namanya lembar keberatan. Nah, biasanya KPPS-nya itu disimpan. Karena ada paradigma di tingkat KPPS itu kalau tidak ada keberatan berarti dia sukses, berhasil. Nah, banyak saksi yang tidak tahu tuh ada lembar keberatan. Barangkali yang pernah jadi saksi di sini juga nggak tahu ada lembar itu yang disembunyikan. Jadi Bapak harus sudah pakai haknya itu nanti, ya. Ketika masuk saksi itu nanti, haknya yang pertama DPT. Itu yang paling penting. Jangan pernah jadi saksi pada saat pemungutan suara itu tidak memegang DPT. Kenapa? Karena yang dipanggil-panggil itu nanti Bapak conteng tuh. Harun, Ali, Ahmad. Kalau saksi kita nanti tidak pegang DPT, kita nggak pernah tahu berapa yang milih. Benar nggak? Kita nggak pernah tahu dari 100 itu ternyata cuma 75. Karena kita nggak pegang. 25-nya punya siapa? Punya KPPS tuh biasanya dia jual. Kecurangannya itu. Nah, kalau kita pegang DPT kita tahu ini milih. Kan dia kalau memilih kan dia keluarkan KTP. Ini KTP-nya namanya Harun, kok di
mengantisipasi pemilih siluman. Nah itu banyak saksi. Saya nggak pernah jadi saksi Pak, tapi sejak 2004 jadi pelatih saksi. Yang saya amati, jadi kerja saya itu setiap pemilu ngamati apa yang kelemahan-kelemahan yang dilakukan saksi. Yang pertama, dia tidak sama sekali memperhatikan DPT. Artinya berjalan, dia santai aja. Terakhir penghitungan, dia nggak pernah tahu yang milih berapa. Dia tahu bahwa DPT 300, tapi yang milih berapa dia nggak tahu karena dia nggak ada lakukan DPT. Nah, beberapa KPPS yang curang itu dia sengaja, dia tidak kasih. Dan kalau saksinya tidak tahu dan tidak meminta. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau di awal KPPS itu sudah tidak menyerahkan DPT, berarti niat untuk curang itu sudah nyata. Kenapa? Kita nggak tahu kan siapa yang datang. Benar apa enggak yang datang ini nyoblos? Gitu ya. Jadi DPT, lembar keberatan. Lembar keberatan biasanya dia bilang nanti aja kalau ada keberatan. Tapi pastikan bahwa ketika ada keberatan kita dikasih lembar keberatan. Lembar keberatan itu fungsinya itu apa? Untuk Bapak isi bahwa misalnya ada pemilih yang tidak terdaftar memilih di TPS ini. Ada pemilih yang tidak jelas. Ada penghitungan sah tidak sah yang mestinya sah dibuat tidak sah. Dibuat di situ supaya bisa dikomplain di PPK. Nah, dia bertingkat, sistem komplain pemilu itu bertingkat. Jadi kejadian di TPS, dikomplain di TPS, KPPS-nya tidak mau berubah, itu dibawa ke PPK lewat lembar tadi. Tapi kalau lembarnya nggak ada, dianggap tidak ada masalah TPS itu. Nah, itu problemnya. Itu penting lembar keberatan itu. Ya, malahan kalau saya dulu ya melatih saksi, lembar keberatan itu wajib dibawa. Kalau kita kalah kita isi apapun. Tapi kayak gitu kalau saya dulu. Jadi lembar keberatan itu kalau di TPS itu kalah, lembar keberatan dibawa pulang. Yang isi saya dan isi apapun, biar kita bisa komplain TPS itu. Kalau di TPS itu kita menang, pastikan gak ada yang ngisi lembar keberatan. Kenapa? Ketika di PPK gak ada yang bisa lagi komplain di PPK ketika tidak ada keberatan di TPS itu. Nah, itu pastikan tuh dengan saksinya. Ya, pentingnya. Nah, beberapa KPPS yang cerdas itu menyembunyikan itu. Jadi kalau kita nanti di sini ada yang jadi saksi PPK, pelatih-pelatih ini kan ada yang jadi saksi PPK. Itu di TPS ini ada masalah sebenarnya Pak, komplain. Mana lembar keberatan? Nggak ada, dianggap nggak ada masalah. Nah, itu saya highlight, penting lembar keberatan. Ya, apapun yang tidak sesuai dengan prosedur pemungutan, isi di lembar keberatan. Nah, aturannya bilang bagaimana? Aturannya bilang begini. Kalau itu memang salah secara aturan, bahwa KPPS sesegera mungkin dia harus menyesuaikan itu dengan aturan, memperbaiki artinya. Tapi kalau KPPS tidak mau, lembar keberatan itu menjadi bukti komplain di PPK. Itu dia. Ya. Itu saya bilang kadang-kadang saya ceramah juga dengan KPPS, hati-hati, kalian jadi capek nanti, karena itu bisa diulang. Capek. Orang udah ngitung PPK, yang TPS ini ulang pemilihan, gara-gara tidak mau menyelesaikan persoalan yang dikomplain oleh fraksi. Gitu ya. Jadi dia bisa diulang, bisa hitung ulang atau pungut ulang, bayangin. Hitung ulang, pungut ulang, atau KPPS masuk penjara. Jadi kalau KPPS-nya yang melakukan itu dengan sengaja, ya, dia bisa masuk penjara. Nah, itu ya, hati-hati. Saksi kita harus sampai ke situ. Kemudian tata cara pemantauan dan pemantau pemilu. Ya, jadi di TPS itu ada pemantau yang terakreditasi. Ya, jadi pastikan juga saksi kita bilang kalau ada pemantau, berapa pemantau? 3 pemantau, pastikan 2 pemantau ini teregistrasi di KPU.
Karena nggak ada pemantau yang tidak terregistrasi, nggak boleh. Jadi nggak apa-apa, mau berapa, yang penting dia terregistrasi. Nah, saya nanti diupdate saja di KPU, Bapilu Kota itu pemantau di Kota Palembang berapa yang di registrasi ya, 8 diupdate. Di luar itu nggak ada. Karena modusnya apa? Modusnya biasanya, ya, caleg-caleg ataupun Pilpres ataupun DPD itu menggunakan pemantau, pura-pura, ya, jadi pemantau padahal yang menggiring pemilih. Ada juga tuh modus begitu, menggiring pemilih. Oke, saya lanjutkan ya. Syarat sah sebagai pemilih. Nah, ini penting. Ya. Syarat sah sebagai pemilih. Itu yang pertama sederhana, dia harus warga negara Indonesia, genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Jadi kalau dia 15 tahun sudah kawin, boleh. 15 tahun tapi dia duda atau janda, boleh. Pokoknya ukurannya sudah kawin. Ya, kawin resmi ya. Nikah. Itu syaratnya ya. Karena yang pertama, kalau dia punya KTPL udah pasti dia 17 tahun. Tapi belum tentu pernah menikah. Itu ya, kalau dia punya KTPL. Tapi kalau dia nggak punya KTPL, artinya dia belum 17 tahun, tapi dia punya dokumen bahwa dia sudah menikah. Beda. Itu jangan jadi itu bisa jadi perdebatan juga di tingkat TPS. Yang kedua, pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang tercantum dalam formulir model AKPO daftar pemilih. Ini berubah serisnya sekarang. Nggak ada KWK lagi, nggak ada lagi. Dulu kan setiap dokumen Pak yang pernah jadi mulus ya, pasti ada C1 KWK, CB1 KWK. Saya pernah di kabupaten itu dijahilin itu Pak, ditanya, Pak singkatan KWK itu apa? Saya cari nggak ada juga rupanya memang singkatan KWK. Jahil aja ya pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, pemilik KTPL yang terdaftar dalam DPTB di TPS dan tercantum dalam formulir A daftar pemilih pindahan, dan pemilik KTPL penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB tetapi memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Jadi gini. Jadi untuk memastikan pemilih itu di dokumen TPS itu cuma ada 2 dokumen, DPT dan DPTB. 2 dokumen. DPT itu daftar pemilih tetap, DPTB daftar pemilih tambahan. Pertanyaannya, Pak, kenapa ada daftar pemilih tambahan? Bisa jadi ketika DPT sudah ditetapkan, orang ini baru 17 tahun. Wah, gitu. Tapi DPT sudah ditetapkan. Pas DPT ditetapkan dia 16 tahun kurang bulan. Tapi ketika DPT ditetapkan dia masuk 17 tahun. Nah, itu DPT tambahan namanya. Atau pindahan. Ya, jadi jangan nggak usah bingung tuh. Biasanya itu karena namanya penduduk kan. Namanya penduduk, ada pindah ada tambah. Jadi dokumen yang dipastikan kalian pegang itu DPT dan DPTB. Ya. Nah, surat suara misalnya gini, misalnya saya kasih contoh gini, kasusnya. DPT 100, DPTB-nya itu 20. Surat suaranya berapa? 102, benar. Karena DPTB itu kan nggak ada surat suara deh. Dia menunggu suara sisa. Suara sisa. Benar, 102. Jadi tetap surat suara itu patokannya DPT. Ya, jadi walaupun DPTB-nya banyak nggak bisa. Untuk itulah nanti pencoblosannya orang yang terdaftar di DPT itu
itu dia sejam sebelum terakhir kesempatan memilih. Kenapa dibuat sejam sebelum? Untuk itu ada sisa suara atau tidak? Untuk mereka itu ya. Jadi jangan salah. Jangan nanti ngotot KPPS-nya. Ini kurang kertas suara. Kan 20 DPTP aja. Wah, ini saksi Gerindra, wah, ada juga Pak. Ya jangan ngotot gitu, ngotot salah gitu ya. Ngotot harusnya ngotot benar. Nah, oke. Kita selesai rapat pemungutan suara. Ya. Nah, kita masuk ke alam pelaksanaan pemungutan suara. Nah, ya. Kita lihat apa yang dilakukan KPPS ketika pelaksanaan pemungutan suara. Ya. Yang pertama, yang harus dilakukan KPPS itu menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan. Tahu semua lah kalau di sini. Kalau pernah memilih itu tahu. Ini KPPS tutup, teken kasih. Itu yang harus dilakukan. Ya. Yang kedua, memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran. Ya. Jadi memilih itu bukan karena kedekatan dengan KPPS. Jadi datang, didaftar, di absen, datang, didaftar, di absen, disitulah nomornya. Nomor antrian itu berdasarkan kehadiran. Ya, kalau datangnya jam 7 ya bisa pertama kali itu. Memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih dalam keadaan baik, tidak rusak, serta dalam keadaan terlipat. 5 yang dikasih. Ya, 5 itu tadi. Pilpres, DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPR kota. 5. Dalam keadaan terlipat. Kemudian melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar pemilik suara. Itu harus tuh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Bapak ini Pak, materi ini dari mana? Ini dari PKPU. Ya, dari peraturan KPU yang dimodifikasi menjadi narasi-narasi yang mudah dipahami. Jadi ini dasarnya peraturan. Ya, bukan narasi karangan, peraturan. Jadi Bapak bertahan dengan ini, itu dasarnya peraturan. Ketika dia buka nanti PKPU, peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara, sama. Ya, jadi yakin. Jadi nggak usah ini kan versi Gerindra. Wah, nggak ada. Ini versi PKPU. Cuman kalau PKPU-nya ya ngapain kita kasih ini kalau PKPU-nya yang saya kasih? Kan membaca aturan itu kan kadang-kadang setiap orang berbeda. Ya. Dan bahasanya itu memang kadang-kadang bahasanya itu ya agak berulang dan lain-lain. Kalau ini udah dimodifikasi bahasanya, tapi maknanya sama. Bahasa aturan. Membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya. Kenapa nggak boleh direkam gambar? Ada yang tahu kenapa nggak boleh direkam? Untuk menghindari money politik. Dulu 2004, saya lupa waktu Megawati mencalonkan tahun berapa? 2004 itu matanya Megawati itu. Jadi saya ingat tuh karena saya jadi tim Megasi waktu itu. Jadi kita istilahnya bayar tuh orang datang buka dompet, matanya Megawati 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali politik. Nah, waktu 2004 mungkin handphone tidak semasif sekarang kan? Handphone sering gitu juga. Foto cekrek, kirim, saya pilih kamu. Ya, itu maksudnya. Ya, kenapa tidak boleh direkam? Yang kedua, azasnya kan luber. Ini rahasia. Katakanlah kalau rahasia itu sama dengan apa? Kemaluan. Jadi kalau kalian nyoblos foto disebar kemana-mana, sama dengan menyebarkan kemaluan.
membolehkan dia mencoblos. Tapi banyak KPPS yang apa? Yang cuek ya. Jadi saya dipastikan juga di saksinya jangan juga Pak itu enggak, biarin aja lah, karena nanti kalau main politik kan walaupun dia nggak bawa itu juga nyoblos orang itu juga. Iya kan, walaupun dia nggak butuh, biarin. Kalau kayak gitu nggak penting-penting itu ya nggak usah terlalu dikomplain oleh saksi. Nanti pusing juga KPPS-nya nanti kan saksi. Ya, itu yang saya bilang di awal, yang harus dipastikan dengan saksi-saksi kita nanti. Bilang kepada mereka bahwa kalian itu saksi Partai Gerindra. Artinya kalian tidak netral. Kalian itu bukan penyelenggara, bukan saksi penyelenggara pemilu, saksi Partai Gerindra. Jadi hal-hal yang menguntungkan Partai Gerindra biarin, hal-hal yang merugikan partai komplain. Apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya gini. Kertas suara yang sah itu dicoblos dengan alat yang disediakan, paku. Banyak orang coblos pakai rokok. Ada yang merobek, mari politik tadi ya, merobek mata atau merobek misal nomor, ya, nomor 2 atau nomor apa, berarti kan merobek. Nah, saya coblos nomor 2 misalnya, nomor calon. Nah, kalau itu terjadi misalnya, ya, di partai lain, misalnya kita harus komplain, nggak sah. Kalau itu terjadi di partai kita, misalnya cara kitanya politiknya gitu misalnya, aja. Itu yang maksud saya, saksi kita itu saksi partai. Jadi bukan berarti dia dilatih untuk menegakkan hukum Bawaslu, bukan kita. Menegakkan hukum itu pengawas TPS. Kita menjaga kepentingan partai. Tahu-tahu muncul kertas suara Prabowo dicoblos rokok, diem aja, nggak usah. Baik, tidak sah. Ya, semua diam, ya udah diam juga. Konsekuensinya apa? Ketemu nanti misalnya yang dicoblos pas calon capres nomor 1 gitu juga, ya terpaksa sama-sama. Tapi nggak apa-apa, kan diuntungkan. Ya, jadi pintar-pintar gitu dengan saksinya. Jadi bilang kalian ini dilatih bukan menegakkan hukum Bawaslu, untuk menegakkan kepentingan partai. Ya, jadi kalau partai dirugikan komplain, partai tidak dirugikan diam. Ya, oke. Selanjutnya, mendahulukan pemilih disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang harus mendapat giliran. Nah, itu standar lah. Kalau ada pemilih disabilitas, ya alhamdulillah dia datang ke TPS kan. Ya, itu dahulukan ibu hamil dan lain-lain. Jadi jangan komplain. Itu Pak, saya itu datang yang itu, misalnya ada nanti yang komplain datang ya lihat. Orang itu nggak ngerti kan, KPPS yang harus menjelaskan. Memang harus begitu, itu standarnya begitu. Kemudian apa yang dilakukan KPPS? Memberikan surat suara kepada pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan. Nah, ini kalau dia pindah memilih ya, kalau dia standar di dalam TPS itu ya dapat 5 tadi. Tapi kalau dia pindah memilih, nah ini aturannya. Surat suara DPR apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi. Surat suara DPD apabila memilih pindah memilih di kabupaten lain dalam satu provinsi. Surat suara pasangan calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Pindah provinsi. Pasangan calon itu presiden maksudnya ya. Surat suara DPR provinsi apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya. Surat suara DPD kabupaten kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten kota di dapilnya. Ya, itu. Kalau dia pindah memilih. Ya. Selanjutnya, setelah menerima surat suara dari KPPS, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan harus dalam keadaan baik atau tidak rusak. Itu yang harus kita perhatikan, saksi ya. Jika misalnya
pemilih itu datang dia dengan surat suara yang rusak, memang belum dicoblos nih, artinya dia baru dapat, dia baru buka, rusak, boleh nggak ditukar? Boleh. Kalau dia udah coblos misalnya coblos dipesen nih, coblos Didi pesen, coblos yang Didi, rupanya dia bukan coblos yang Didi, salah coblos, dia minta ganti, boleh nggak? Boleh. Salah coblos namanya. Dia pas dia keluar baru ingat ya, oh Didi nih, salah. Bukan, boleh. Cuma satu kali ya. Jadi mengganti surat suara itu boleh dilakukan yang pertama dengan alasan ada cacat, ada rusak sebelum kita gunakan. Yang kedua, telah kita gunakan tapi kita merasa salah mencoblos, ya. Salah mencoblos tuh tapi sebelum dimasukin kotak, Pak. Ya, ini salah coblos sudah masuk kotak, minta lagi, tadi salah, nggak bisa. Iya, ngakal-akalan kan pemilihnya. Udah, dia masuk kotak, dia datang KPPS, Pak, saya tadi salah coblos. Mana? Tadi sudah masuk kotak. Ini sebelum masuk kotak. Kalau kertasnya habis, nanti Pak, sampai ke situ tidak? Ya, gampang. Ya, oke. Terus apabila menerima surat suara rekaman rusak atau keliru coblos, pemilih dapat minta surat-surat pengganti kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS wajib memberikan surat-surat pengganti dan mencatat surat-surat rusak itu di dalam berita acara. Jadi dicatat di berita acara. Pemilih yang telah menerima surat suara kemudian menuju bilik suara, membuka surat suara, meletakkan di atas meja yang disediakan. Mencoblos surat suara dengan paku yang telah disediakan. Paku yang telah disediakan. Jadi kalau bukan paku, dia dan itu dicoblos di kertas suara dengan partai selain kita, ngotot tidak sah. Kalau dengan partai kita, diem saja. Ya? Serius. Ya kan dari saksi partai Gerindra tidak sah gara-gara saksinya tidak sah. Kalau padahal yang ngajarin itu Pak, kalau sah itu gini, kalau tidak sah gini. Ya, yang pastikan ya dengan saksi yang Nah, setelah itu melipat surat suara seperti semula dan memasukkan ke dalam kotak suara. Mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku. Ya. Tapi saya juga nggak nyarankan kalian bilang ke saksi setiap yang datang dilihat. Anggap aja sudah. Selesai. Ya, coblosan selesai. Tata cara pengolosan di bilik suara. Ya. 1 jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPD dan DPTB diberi kesempatan untuk memberikan suara dan didaftarkan ke dalam DPK dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB. Itu tadi 1 jam sebelum. Jadi orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB tadi, jadi kan asumsi mereka ini kertas suara itu bersisa. Sisanya itu untuk digunakan DPTB. Tapi bisa jadi DPTB tidak ada. Nah, jangan berpikir bahwa setiap TPS itu pasti ada DPTB. Enggak. Yang pasti ada itu DPT. Bisa jadi DPTB-nya kosong. Ya. Nah, kalau ini sudah semua, anggap DPTB-nya 2, ya. DPT dari 100 yang menggunakan 80, artinya sisa 20. 20 tambah 2 cadangan 22. DPTB 2 dipakai jadi tinggal 20. Nah, itu kan hitungnya ya. Tinggal 20. Nah, baru dia mempersilahkan orang-orang yang tidak terdaftar. Apa syaratnya yang tidak terdaftar tadi? Dia punya KTP L. Ya. Itu intinya. Kalau dia nggak punya KTP L, nggak bisa. Ya, dia punya KTP L. Malahan kalau main ada suket surat keterangan. Surat keterangan itu kan jadi masalah. Hati-hati di situ. Surat keterangan, paspor juga kan.
Karena dia pakai KTP di TPS 1, pakai paspor di TPS 3 misalnya. Jadi gitu. Ya, hati-hati di situ. Jadi 1 jam sebelum. Jadi orang-orang pemilih yang tidak terdaftar itu tidak boleh memilih dalam waktu sebelum 1 jam pelaksanaan selesai. Nggak boleh, nunggu dulu dia. Nanti. Karena dia nunggu ada nggak sisa suara. Itu maksudnya. Sisa kertas suara. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang dibolehkan memberikan suara hanya pemilih yang, itu tadi. Ini udah habis nih, ya. Waktu sudah habis, tapi masih ada antrian, boleh. Antrian yang sudah terdaftar, tapi kalau dia baru datang, baru mau daftar, nggak boleh lagi. Itu. Antrian yang sudah terdaftar. Jadi dia sudah terdaftar, tapi antrian masuk ke bilik. Itu boleh, tetap dilanjutkan, ya. Kemudian telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatat kehadirannya dalam formulir model C daftar hadir. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan surat suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai. Setengah jam kita coba, 1 bagian. Sekarang kalau ada pertanyaan silakan. Tapi pertanyaannya jangan berkenaan dengan penghitungan, karena kita belum masuk. Kita masuk seputar pemungutan suara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Pak dari Gandus. Ini Pak. Berkenaan untuk pemungutan suara Pak, untuk saksi kita ini kan ada yang tidak di TPS-nya itu sendiri kan, dan ada yang tidak di DPT itu, jadi dia bertugas di TPS lain gitu. Bisa nggak dia memilih di TPS tersebut Pak? Coba ya tanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya, bisa pindah namanya. Pindah memilih tadi. Bisa Pak ya? Pindah memilih tadi. Itu yang 1 jam tadi ya. Oh yang menunggu ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sukabumi Pak. Ya. Nama kami Rusli. Ya. Mau nanya Pak yang masalah pemilih kan. Kemarin kami pernah mendata untuk pemilih kan. Dia ini sudah ada KTP. Baru berapa istilahnya, baru tahun ini dia dapat KTP sebelum bulan ini. Tapi setelah di sensus dia tidak ada beberapa pemilih tidak ada. Bagaimana itu Pak? Apa kita ke jabatan apa ke mana itu untuk supaya pemilih ini tetap bisa milih? Datang aja nanti Pak. Itu yang namanya pemilih di luar DPT dan DPTB. Bisa. Bawa KTP dari. Ya, bawa KTP. Ya, karena dia mendapat KTP setelah DPT dan DPTB ditetapkan. Ya, gitu aja. Oh. Di TPS di RT tersebut Pak ya? Oh. Harus di RT tersebut Pak ya? Usahakan gitulah. Ya, kalau di RT tetangga nggak boleh Pak ya? Bersebelahan. Pertanyaannya gini. Iya. Kalau bisa di tempat dia, ngapain dia mau ke tempat lain? Oke, terima kasih. Ya. Izin Pak Ketua. Nama Bambang Pak dari Timur 3 Pak. Pertanyaan ini yang pertama Pak, kita kan nanti ada lembar keberatan Pak ya, dokumen keberatan. Itu dokumennya itu kita serahkan ke KPPS atau kita simpan atau gimana itu Pak? Jadi dokumen lembar keberatan itu harus ditandatangani KPPS, kita ambil. Karena kalau udah keluar dokumen keberatan, artinya komplain kita itu tidak ditindaklanjuti. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak stop, salah itu Pak, nggak boleh. Kita harus misalnya pemungutan suara itu nggak boleh Bapak tandai misalnya kertas suara, itu kan. Terus
dia tidak berubah, baru isi dokumen keberatan. Tapi kalau dia rubah, ya Nggak usah Pak ya. nggak usah. Nah. Dia rubah. Dokumen tersebut kan Pak kita Pak ya. Dia diisi, keberatan kita diisi. Jadi dokumen keberatan itu dia kosong, ada garis-garis. Tapi ada garis-garis di dokumen itu. Ada garis-garis, bawahnya itu ada tanda tangan KPPS. Ya, jadi isi kita tulis bahwa kita keberatan dengan sistem pemungutan suara ini. KPPS wajibkan kita bawa ke BPK. Bahaya itu. Bawa ini ke BPK Pak, Di BPK. melalui koordinator kecamatannya. Untuk di BPK di komplainnya. Untuk di Jadi BPK. setiap dokumen keberatan itu dia komplainnya bertingkat. Kalau keberatan di BPK itu komplainnya nanti di kabupaten KPU. Ya. Kalau dokumen keberatannya di kabupaten kota, komplainnya nanti di provinsi. Berarti Kenapa keluar dokumen keberatan? Karena komplain kita tidak ditindaklanjuti oleh KPPS. Di tempat, ya. Berarti harus didampingi oleh yang berkapasitas lah Pak ya. Ke BPK. Maksudnya? Saksi tadi kan. Serahin aja dengan saksi BPK, itu banyak saksi BPK yang komplain. Ya. Kan tugas kalian sudah selesai kan, tugas saksi sudah selesai kan, saksi TPS. Tapi saksi TPS bilang nih laporan ketika dia menyerahkan hasil ya, model hasil dia bilang ini ada keberatan, ada kejadian khusus di TPS saya. Ini harus dipersoalkan. Ini kalau tidak kejadian khusus ini kalau tidak ditindaklanjuti PPK sampai ke atas, ini bisa jadi bukti di Mahkamah Konstitusi. Ya, itulah nanti putusannya bisa pemilihan ulang atau penghitungan ulang. Oke. Izin satu lagi Pak ya. Ya. Kita kan posisinya dulu Pantarli Pak. Sedangkan Bapak ini PKPU Pak ya. Saya dulu di Pantarli sempat nih kata Bapak 15 tahun itu apabila dia sudah menikah boleh memilih. Sedangkan kami dulu tidak pernah diberitahu, tahunya 17 tahun sampai ke 14 Februari nanti ya gitu kan. Nah ada kejadian di warga kami itu menikah tapi secara di bawah tangan karena belum 17 tahun, tapi dia bisa buat kakak Pak. Beda itu ya. Jadi kan dalam hukum perkawinan, ya dalam hukum perkawinan itu tidak ada perkawinan yang di bawah umur yang tetap dicatat. Jadi perkawinannya itu tercatat. Ya, kalau dia kawin sendiri kan tidak tercatat perkawinannya. Perkawinannya harus tercatat. Nah, kecuali dia kawin sendiri, dia mencatatkan perkawinannya. Bisa tidak gitu. Tapi dia terbit kakak. Apa? Dia terbit kakak dia. Ya, kalau masalah itu apa yang nggak bisa di Indonesia? Dia jadi nggak bisa dia jadi pemilih, Pak. Apa? Nggak bisa dia jadi pemilih, Pak ya. Nggak bisa kalau dia kawinnya tidak tercatat. Kan kakak Walaupun dia punya kakak. Bentar. Kakak itu kan dia mencatatkan umur, ya. Dia dan sebagai apa kan? Saya kepala rumah tangga dan lain-lain. Asumsinya, mestinya itu kan dia tercatat berarti nikahnya, ya, tercatat nikahnya. Tapi sorry, saya salah. Ada putusan MK yang bisa mengeluarkan kakak nikah siri. Ada. Tapi dia ada tandanya. Nikah belum tercatat. Tapi kakak sudah keluar. Bagus pertanyaan dia. Apakah itu bisa memilih? Kalau saya pertanyaannya, saya jawab gini aja. Kalau bakal milih kita, giring aja. Ya, sudah nikah Pak bilangnya. Oh dia bilang ini nikah sini nikah. Ini ada apa? Ya nikah pokoknya. Dan kalau bukan mau milih kita, ngapain kita? Capek-capek ya? Gitu Pak ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini, kami dari Ilir Barat 1. Mungkin yang ingin kami tanyakan di sini Pak, seandainya terjadi, kan misalnya yang ada di DPT itu kan misalnya kakaknya kan dia suami istri, suaminya masuk di DPT, sedangkan istrinya tidak. Nah, kita kan sudah lapor ke PPS ke kelurahan dengan melampirkan kakak dan KTP tadi minta tolong dimasukkan. Seandainya pada akhir nanti tahu-tahu masih tetap tidak ada di DPT, apakah dia bisa memilih di yang terakhir tadi dengan KTP? Bisa. Terima kasih Pak. Bisa. Itu berarti Pak seandainya banyak, misalnya ada berapa orang
sampai kertas suara tadi masih ada yang sisa, Pak ya? Apa? Katakanlah habis. Pertanyaannya Nah, iya, kalau misalnya habis. kertas suara habis. Bagaimana kalau kertas suara habis? Kalau dalam satu desa atau kelurahan itu ada 4 TPS, maka dia dioper ke TPS lain. Diminta. Minta. Jadi saya habisnya di TPS 1, minta ke TPS 2, minta ke TPS 3, minta ke TPS 4. Oh, bisa. Yang bersisa. Tapi kalau satu kelurahan desa itu cuma 1 TPS, dia minta ke desa lainnya. Itu aturan. Ya, Tapi- itu bukan pendapat saya, dan itu aturan PKPP ini. Ya, jadi KPPS segera melapor ke PPS. Segera melapor ke PPS, kertas suara habis, tapi pemilih masih ada. Ya, pemilih masih ada. Jangan sampai ini kan modus kecurangan 2019 terhadap Pilpres Prabowo itu modusnya habis kertas suara. Karena apa? Karena dia sudah tahu di DPT itu sebagian besar memilih Prabowo. Maka dari itu dia kurangi kertas suara. Nah, itu modus. Ya, kalau dalam pileg jarang. Kalau pileg kan yang berkepentingan rame. Kalau pileg gitu. Yang berkepentingan orang 70. Ya kan kalau 7 kursi 7 kali 10 70 kan? Nah, kalau pilkada atau pilpres itu yang berkepentingan sedikit. Biasanya mainnya begitu. Main curangnya itu gitu. Tahu dia Kota Palembang, dia survei Kota Palembang, Prabowo 60% Kota Palembang, perintah adalah di Palembang jangan dicukupkan seluruh di TPS. Ngerti kan? Jadi permainannya itu kalau dia 300 per TPS, yang memilih Prabowo misalnya 250, artinya kalau dikasih kertas suara cuma 200, artinya kan berkurang nominal yang memilih jumlah. Nah, itu permainannya. Itu hati-hati. Jadi kalau ketemu di situ, pastikan dengan saksi bahwa cepat lapor ke PPS, minta kertas suara ke TPS terdekat. Kalau TPS cuma 1 di satu kelurahan atau desa, minta ke PPS terdekat. PPS kan kelurahan. Berarti harus didampingi sama sama PPS, Pak ya? Yang harus mendampingi, bukannya KPPS KPPS yang lapor. KPPS yang lapor. Kalau tidak dilakukan, isi keberatan. Kertas keberatan. Kita ulang itu di TPS itu. Pemilihannya. Tapi kalau kemarin kan gitu. Kemarin saksinya tidak terorganisir. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Soehardi dari PAC Kemuning Pak. Jadi saya juga bertugas untuk mencari saksi Pak, mencari saksi di beberapa ranting. Jadi pertama kendala untuk saksi ini memang sebaiknya saksi itu per RT Pak ya, per TPS dia memilih agar dia mengenal setiap warga pemilih yang datang ke TPS sebaiknya. Tetapi di lapangan tidak selalu bisa seideal itu Pak. Jadi apakah boleh seandainya saksi tadi dia tidak berada di TPS tempat dia memilih atau bahkan dia berbeda kelurahan? Ya, begini, maksudnya pertanyaannya itu boleh apanya? Boleh memilih atau boleh kalian rekrut? Yang pertama boleh kita rekrut. Kalau merekrut itu tanya dengan Bapilu, jangan tanya dengan saya. Oke, yang kedua untuk dia memilih tadi Kalau pertanyaan, memilih boleh, apakah harus ada surat seperti C5 gitu Pak? boleh diurus sehari sebelum. Oh gitu. Yang kedua masalah pemilih Pak, DPT. Saya juga menemukan 2 sebab yang tidak terdaftar di DPT. Yang pertama karena dia pindah-pindah kota, tapi sekarang udah lama menetap di Palembang. Mungkin pas penetapan dari KPU dia tidak terdaftar di Palembang, mungkin dia terdaftar di kota sebelumnya. Ya, Itu apakah dia masih bisa memilih di Palembang? bisa. Bisa. Intinya ada KTP Pak. KTP saja. Itu ada KTP. Tapi kalau KTP-nya Semarang, ya terpaksa dia di sini cuma dapat kartu serta suara presiden. Oh, oke. Gitu kan? Termasuk yang dia Kalau dia KTP-nya
presiden DPD. Intinya KTP. Yang kedua ada juga disebabkan karena dia data ganda, Pak. Apa? Datanya ganda. Maksudnya apa? Di KTP-nya itu, di KK-nya itu dia memiliki 2 NIK. Ya, terus. Ya, jadi setelah kita urus, kita bereskan, sudah ada NIK yang apa? Karena langsung aja, karena ini pemungutan. Anda jangan tanya bagaimana rekonstruksi, itu wilayah Bapilu Kota. Anda tanya orang tuh boleh memilih atau tidak, gitu aja di pemungutan di sini, biar waktu kita cepat. Iya, Jangan konsultasikan bagaimana merekonstruksi, bukan tempatnya di sini. Berarti dia ada KTP dan terdaftar di Palembang, bisa, Pak ya? Bisa. Ya, karena waktu kita terbatas, kita masuk ke penghitungan suara. Cukup kita akan jelaskan. Cukup ya? Kita masuk ke bagian kedua. Ya. Bagian kedua itu namanya penghitungan suara. Seperti saya bilang tadi. Di hari H 14 Februari 2024 itu, secara sederhana memahaminya itu dia ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan memungut suara, yang kedua kegiatan menghitung suara. Adapun kegiatan di PPK, di kabupaten dan di provinsi itu bukan menghitung suara. Ingat. Namanya apa? Rekapitulasi. Jadi kalau di PPK dan seterusnya itu namanya rekapitulasi. Suara yang dihitung itu direkap, dijumlahkan. Itu namanya nanti rekapitulasi PPK, rekapitulasi kabupaten kota, rekapitulasi kabupaten provinsi dan KPU RI. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan. Penghitungan suara ini hampir sama sebenarnya tahapannya dengan pemungutan. Dia ada rapat juga, rapat penghitungan suara. Rapat penghitungan suara juga didahului dengan sebelum rapat penghitungan suara. Ya. Jelaskan proses rapat penghitungan suara. Sekarang rapat penghitungan. Ya, rapat penghitungan suara dihadiri oleh saksi dan sebelum rapat anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi. Nah, ini yang disebut dengan sebelum, ya, proses sebelum rapat penghitungan. Ya, mestinya. Jadi di sini di judulnya kan rapat pemungutan, tapi sebelum rapat pemungutan suara, KPPS itu mengatur formulir-formulir yang akan digunakan untuk penghitungan suara. Jadi itu dari ditempel tuh. Misalnya formulir hasil, ya, penghitungan untuk Pilpres, formulir hasil penghitungan untuk DPD, itu disiapkan. Kotak suara juga udah disiapkan, tapi ini belum dibuka nih persiapan. Pena dan lain-lain itu dipersiapkan semua, ya. Nah, setelah itu sudah siap, ya, termasuk tempat duduk KPPS, saksi, pengawas, ya, alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara, sampul, kertas, kantong plastik, pembungkus, segel, kotak suara yang ditempatkan di meja ketua untuk menyiapkan kunci dan peralatan lainnya. Artinya dia belum dibuka, ya. Persiapan rapat pemungutan suara itu kotak suara belum dibuka. Kemudian saksi dan pengawas ditetapkan di dalam TPS, sedangkan pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat di luar TPS. Jadi ketika penghitungan suara dia lebih ketat, ya. Tapi pertanyaannya, apakah pemilih di luar TPS itu boleh komplain? Boleh. Ya, di luar TPS itu boleh komplain. Jadi tidak mesti yang komplain itu saksi atau nggak mesti. Ya, tapi yang berada di dalam lingkungan TPS itu hanya saksi, kemudian pengawas TPS, ya, pemantau pemilu. Nah, saran saya sampaikan ke saksi, kalau dia 2, langsung dibagi 2 tugas. Jadi
pastikan yang pertama itu dia menjadi saksi di pemungutan, saksi yang kedua masuk di penghitungan supaya fresh. Ya. Jadi nggak perlu ya karena kita dua lah, kamu tunggu di luar, saya di dalam, nanti nggak usah kalau kayak gitu. Walaupun kalau kan nanti banyak juga ada relawan dari lain yang ada di TPS, supaya saksi penghitungan nanti lebih refresh, ya dia tidak capek. Karena terus terang ini capek nih, karena dari jam 7 sampai jam 12 itu monoton kerjanya. Nah, itulah saya sarankan saksi 2 itu nanti saksi spesialis pemungutan, spesialis penghitungan. Jadi pas penghitungan kita refresh. Karena titik krusial kalau yang pemungutan suara titik krusial di rapat pemungutan, ini juga di rapat persiapan pemungutan dan penghitungan suara juga krusial. Apa di krusialnya? Ini saya kasih yang pertama ya, biar gampang diingat. Yang pertama, ketika kotak dibuka, dihitung suara yang terpakai. Nah, ini belum menghitung sah atau tidak sah, ya. Itu kan dilakukan di rapat penghitungan suara. Jadi kotak dibuka, pilpres dilihat dulu, DPT yang tercontek kita samakan saksi dari 300 yang menggunakan HP ini berapa? 250 sama. Artinya saksi kita yang megang DPT itu sudah menghitung dia dan mencoret yang tidak menggunakan kan 250. Ketika kotak pilpres dibuka itu harus 250. Ketika kotak DPD dibuka itu harus 250. Begitu juga provinsi, kabupaten, kota RI harus 250 jumlahnya. Ya, ini di rapat pemungutan. Belum pelaksanaan penghitungan. Belum, nanti pelaksanaan penghitungan, baru rapat penghitungan. Nah, baru kemudian dari 250 itu 50 sisa suara ditambah 2%. Ya, kalau dia 300 artinya ada 56 sisa suara, sisa kertas suara itu minta segera dicoret. Nah, permainannya tuh di sini. Di momentum ini dicoret silang. Itu aturan, bukan omongan saya. Jadi sisa kertas suara itu dicoret silang ketika sudah masuk ke penghitungan. Karena apa? Karena dia mau bagi ke TPS lain kan nggak bisa lagi, udah ditutup. Jamnya kan sama. Jam penutupan pemungutan suara itu sama. Bedanya ya waktu setempat. Artinya dia beda dengan Papua, dia beda dengan Kalimantan. Waktu setempat. Kalau Sumsel insya Allah sama waktunya. Artinya tidak ada alasan KPPS bilang bahwa ini untuk jaga kalau ada yang kekurangan kertas suara. Wah, itu nipu. Karena nggak boleh lagi, udah ditutup pemungutan. Nah, itu harus disilang pakai spidol. Sisa kertas suara harus disilang. Dan pastikan jumlahnya 56. Kalau itu sudah dilakukan, ini sudah 70% bahwa pemilu di situ jujur. Nggak bisa lagi, mainnya di mana kan? Main yang mesen, caleg-caleg mesen kertas suara sisa itu zong semua tuh. Iya, nggak bisa ya. Karena udah disilang kertas suara sisa. Nah, itu tadi saya bilang. Di awal permainannya adalah kertas suara tadi ketika saksi tidak datang malah belum datang, dia memasukkan duluan ke kotak. Kalau inti datang, dia membiarkan saksi pengawas itu makan. Kalau perlu kasih duit makan, beli nasinya di siang malam Prabu Mule. Itu permainannya. Untuk apa? Supaya sisa suara tadi masuk. Nah, tapi dia bisa mainkan itu di tahap kedua penghitungan kalau DPT tidak dibagikan. Ya kan? Kalau DPT dibagikan, ketika dihitung lebih pasti suara dalam kotak. Itu maksud saya titik-titik yang saksi kita harus aware. Dia harus di situ hati-hati. Jadi kalau di awal DPT sudah tidak dipegang, selesai itu pemilu di TPS itu. Nah, jadi misalnya dia bermain di penghitungan, dia main di penghitungan.
penghitungan karena saksi kita kecapean dan lain-lain atau kelamaan ngerokoknya, habis makan tadi kan pas ya. KPPS masuk ke itu, lah dicoblosnya sisa suara masuk, tidak? Kan ini belum pelaksanaan, artinya belum dihitung sah atau tidak sah. Nah, pas penghitungan sah tidak sah nanti, itu baru ketahuan. Artinya yang di awal itu 250 jadi 280. Itu sering kan di TPS? Itu permainannya. Ribut di situ. Oh, ini kan hitungan awal 250. Kok ini 280? Dia masuk ke pas setelah itu. Jeda antara pemungutan dengan penghitungan. Saksinya damai sini, damai situ, damai sini, damai situ. Saksi kasih duit, orang ini kasih duit, kasih ini, beres. 80 suara. 60. Nah, itu permainan ini ya. Itu hati-hati di. Artinya kata kuncinya kalau saya review dari awal, DPT pegang ya. Surat suara hitungan di awal pegang, sisa kertas suara di bagian kedua penghitungan coret. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya lanjutkan. Itu sudah dihitung, baru kita masuk ke penghitungan suara. Ya, penghitungan suara. Saya nggak usah pakai inilah. Dia baca aja di sini nanti ya. Kita pakai kronologis. Baru masuk yang namanya rapat penghitungan suara yang tadi. Artinya rapat penghitungan suara itu bedanya dengan penghitungan suara itu cuma di dalam rapat penghitungan suara itu dia tidak melihat sah atau tidak sah. Nah, itu lah. Belum masuk. Ini sah, ini tidak sah. Baru menghitung jumlah yang akan dihitung. Jumlahnya harus kelop semua. Kelop semua itu kan itu tadi. Jumlah pemilih dengan jumlah pemilih DPTB, DPT, DPTB harus dilihat. Kalau DPTB digunakan misal 5, 250 tambah 5, 255 ya. Kemudian suara cadangan 2% jadi 6 ya. Tambah 55 tambah 6 jadi ya. Artinya tidak terpakai. Nah, pertanyaan saya, mungkin tidak suara yang terpakai itu berbeda jumlahnya dengan suara sah? Mungkin nggak? Ya? Karena ada suara itu ya, nanti saksi kita ya, yang saksi ngotot itu kamu nih, wah nggak boleh kamu. Padahal 250 itu suara terpakai. Ketika dihitung ada 30 tidak sah. Apapun ya, cucu 2 cucu apa, artinya suara sahnya ada di 220. Nah, itu hati-hati ya. Jadi hitungannya itu yang penting DPT, DPTB. Kalau DPTB tidak ngatik, siko, sudah tidak perlu dihitung lagi kan. Nanti DPT baik, DPT tambah suara cadangan. Kalau sudah itu, baru suara terpakai, ya kan? Nah, tahu suara sah tidak sah itu nanti di akhir penghitungan, kan hitung lagi. Ya, oke. Kita masuk. Oke, ini sudah dihitung nih, sudah dihitung, klop. Semuanya klop. Surat suara tidak terpakai sudah dicoret. Ya. Mulai saatnya yang namanya proses penghitungan. Jadi tadi persiapan rapat penghitungan suara. Itu hampir sama. Kalau tadi persiapan rapat pemungutan suara, pemungutan suara. Itulah tahapan. Kalau Bapak Ibu sekalian hafal itu udah luar kepala lah itu. Artinya tinggal pernak-perniknya kayak banyak di sini. Lengkap di sini. Sudah ditulis. Pernak-pernik. Tapi tahapan itu harus paham dulu. Tahapan itu, ya. Persiapan rapat pemungutan suara, pemungutan suara. Persiapan rapat penghitungan suara,
menghitung peralatan, menghitung kertas suara, menghitung kertas ini, nah itu di rapat. Pelaksanaan pemungutan, yaitu pencoblosan. Pelaksanaan penghitungan, membuka satu-satu kertas suara. Nah, mulai dia membuka satu-satu kertas suara. Nah, di draft peraturan KPU yang belum disahkan, ya, dan informasi terakhir katanya tidak disetujui tentang penghitungan 2 panel. Ya, tapi di sini tetap tidak buat. Di sini ada kemungkinan kan. Tapi kalau dia tidak terjadi 2 panel, ya udah nggak apa-apa. 2 panel gini maksudnya. Panel pertama itu menghitung Pilpres dan DPD. Panel kedua menghitung RI provinsi kabupaten kota. Rencananya begitu. Jadi paralel, cepat 5 kotak suara. Tapi kalau ini tidak jadi, artinya dia tetap seperti kemarin. 1 panel. Pilpres, DPD, RI, provinsi, kabupaten kota. Alhasil gempor, banyak yang mati. Jadi saya bilang saudara-saudara saya, jangan ada yang mau jadi KPPS, saya bilang. Bahaya ini kalau 1 panel. Kemarin aja bergelimpangan kan. Karena Bapak bayangkan aja 300 1 kotak. 300 1 kotak, anggaplah 200 yang menggunakan kali 5, 1000 kali Pak buka tutup. Ya. Tapi misalnya nanti di TPS KPPS-nya mengambil kebijakan bahwa kita 2 panel selama saksi kita siap. Nah itu siap dalam artian yang akan duduk di Pilpres ada, yang akan duduk di Pileg ada, silakan. Tapi kalau di TPS itu kita nggak siap, nggak siap dalam artian kita cuma 2 nih. Yang 1 udah pulang yang pemungutan tadi. Tinggal yang penghitungan. Kalau penghitungan duduk kan dia bingung duduknya. Dia duduk di panel Pilpres atau duduk di panel Pileg. Tolak. Ya, saya belum bisa pastikan. Ya, mestinya ada ya. Mestinya ada saksi Pilpres ya. Itu Pak ya. Jadi kalau dia nanti KPPS-nya itu merencanakan, menawarkan 2 panel penghitungan, kalau kita siap, artinya saksi Pilpres kita standby, saksi adil, silakan saja. Ya. Kalau kita tidak siap, terpaksa 1 panel. Ya. Apa syaratnya sekarang? Penghitungan suara itu syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat yang sering dimasukkan di dalam keberatan itu adalah cukup penerangan. Itu yang paling penting. Ada itu. Harus dengan penerangan yang cukup. Jadi tidak boleh bergelap-gelap. Tidak boleh. Tempatnya terbuka, bisa diakses oleh masyarakat luas. Dalam misalnya di dalam gedung, kalau ada tapi jendelanya terbuka, nggak boleh ditutup. Kalau itu terjadi, buat keberatan. Kalau dia tidak menindaklanjuti, merubah keberatan itu, artinya penghitungan bisa diulang. Nah, saya lupa, mumpung saya ingat syarat-syarat tadi. Kalau di pemungutan, syaratnya adalah di belakang bilik suara itu tidak boleh bisa diakses. Itu, mumpung saya ingat ya. Ya, belakang bilik suara ini nggak bisa, misalnya orang bisa tegak gitu. Nah, itu ya. Atau dari atas pohon, si Pak Dadi, Gerindra, ya. Itu diulang bisa. Itu kalau di TPS. Tapi kalau di penghitungan, dia cukup penerangan, bisa diakses. Jadi nggak boleh terkunci. Tidak bisa diakses. Ya. Sudah, kalau syarat-syarat itu sudah semua, artinya syarat-syarat itu sudah tercapai semua, cukup penerangan, tempatnya bisa diakses, dan baru dimulai. KPPS dengan cara apa? Membuka satu-satu kertas suara. Ya. Ya. Nah, dalam penghitungan suara, apa modus-modus kecurangan? Untuk Pilpres, kalau DPD telah nggak ada di sini disiapkan untuk DPD. Untuk Pilpres,
modus-modus kecurangannya itu yang pertama, pastikan di meja KPPS itu tidak ada paku. Ya, modus kecurangan biasanya kalau mejanya itu disambung, papannya tidak satu, di tengahnya ada paku tuh, bisa diginiin, di dari bawah. Nah, fungsinya apa? Nah, ini saya jelaskan. Fungsinya, ya, contoh prasuara. Ya, fungsinya gini. Ini pilpres ya, kalau di pileg ya mungkin aja bisa, tapi saya agak kecil kemungkinan. Kalau di pilpres ini kan 3 nih. Kalau KPPS-nya main salah satu calon, misalnya dia main salah satu calon A, dia lihat yang dicoblos ini calon B, dia gini, dia taruh di sini nih. Cet, absen, jadi tidak sah. 2 coblos. Ya. Paham ya? Itu permainannya. Kalau itu ya baik. Sebenarnya saya cari mau baca dari apa. Kalau saya ketemu KPPS ceritanya gimana sih main-mainnya. Jadi dari pelaku nih, bukan pelaku. Kalau zaman dulu cincin paku nggak ada lagi. Di zaman Orde Baru, saya pertama kali pemilu tahun 92. Cincin paku, kalau itu lebih kasar. Cincin pakunya panjang tuh. Lalu salah satu partai itu kalau terutama TPS di atas gunung ya, ditanya nih, di sini ada nggak yang tidak memilih partai A? Kalau tanya gitu diem kan? Nggak berani kan? Kalau nggak ada, silakan bapak ibu pulang semua. Saya yang coblos karena banyak kerjaan. Itu istilahnya dulu cincin paku. Kena suara segini, scroll, masuk. Gitu. Nah, itu nggak ada lagi. Pasti kan nggak. Tapi yang permainan sensitif saya bilang tadi di bawah sini, enggak. Masih. Nah, saya nggak ada kalau dia pileg. Kalau dia pileg, permainannya itu agak-agak susah ya. Karena apa? Karena kalau bukan di partai yang dia pegang, jadi nggak sah ya. Alangkah banyaknya nggak sah ya, gitu kan. Tapi kalau di perorangan bisa. Utama di PD atau pilpres atau pilkada. Apalagi kuku. Biasanya ada yang piara kuku panjang di kelingking. Ya. Jadi panjang gini. Ya, gini lagi. Gitu. Tidak sah lagi. Jadi modusnya membuat suara tidak sah. Kuku. Jadi kuku panjang begini. Tapi pas di sini dari sini, pas dia buka lagi, nah, itu hati-hati pas penghitungan suara, fraksi kita. Jadi nggak apa-apa pas lagi istirahat makan-makan, mana meja penghitungan suara kan, ya. Itu biasanya dia pakai meja yang sambungan. Dan kalau dia belum operasi, biasanya ini di dalam, di sini bisa ditekan. Dia tekan keluar pakunya, pas dia gini, drop. Modusnya. Sekarang kita masuk ke sah tidak sah. Sah tidak sah ya. Suara sah dan suara tidak sah. Kan kalau pilih settingnya Kartika ya kan, Kartika Santa Desi ya, lupa nomor 1. Jadi gini, suara sah dan tidak sah di dalam pemilu kali ini itu sederhana, tidak serumit dulu. Yang tidak sah cuma 2. Tidak ditandatangani KPPS, ya. Surat suara tidak ditandatangani KPPS. Yang kedua, surat suara
dicoblos dengan tidak menggunakan alat yang disediakan. Nah, itu. Alat yang disediakan paku. Jadi kalau dicoblos pakai rokok tidak sah, atau dicolek pakai kuku tidak sah. Ya. Nah, tapi balik lagi ke awal. Kalau munculnya itu, selama KPPS-nya mungkin ada kita juga. Itu tadi saya bilang, kalian nanti bukan mendidik orang untuk petugas pemilu, saksi yang menjaga kepentingan. Ya. Jadi saya jelaskan dulu untuk pemilu pileg. Pemilu pileg sederhana. Kalau dia dicoblos nama partai di kolom gambar partai dan kolom nomor urut, ya, kolomnya ada 3 gambar tuh. Nomor urut, gambar partai, nama partai. Sah untuk partai. Ya. Kemudian kalau dia dicoblos di garis, ya, di garis kolom gambar nomor nama sah. Ya. Kemudian kalau dia di garis, sekarang pertanyaannya kalau di garis di bawah, garisnya di bawah ya, di bawah dia sah nomor 1 ya, partai ya. Karena dia di antara garis, sah untuk partai. Kalau dia di antara garis, artinya dia tidak ke caleg 1, caleg atau ke caleg 2, ya, balik ke partai. Suaranya suara partai. Kalau ini untuk kalau partai tidak mempunyai calon. Oh, ya. Partai tidak mempunyai calon tetap sah suara partai. Makanya itu saya lihat di DPT itu ada beberapa PBB dan yang lain ya, tetap sah. Karena bahayanya kalau dia dianggap tidak sah, misalnya dimainkan juga nanti suaranya, ya kan? Jadi tidak tetap sah, tetap dihitung, walaupun dia tidak punya calon, tidak memiliki calon. Kemudian kalau dia dicoblos lebih dari 1 kali, sah di dalam kota. Lebih dari 2 kali, di jempol tidak sah, karena tidak menggunakan alat kan. Hati-hati maksud saya ya, hati-hati. Jadi dia dicoblos 50 coblosan, yang penting 50 coblosan itu asli paku. Nah, itu loh. Paku dan di dalam seluruh ini, di dalam seluruh kota ini. Coblosan sah. Jadi misalnya nomor 1 dicoblos, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dicoblos, nomor 4 dicoblos, nomor 5 sampai 9 sah untuk partai. Ya. Nah, kalau dia dicoblos di tempat kosong, hak partai sah juga. Kemudian dia dicoblos, itu yang saya bilang tadi, partai dicoblos, nama dicoblos, ini dicoblos, sah untuk partai. Ya. Ini sama yang saya bilang tadi, sah untuk partai. Ya. Kali ini sah untuk sah balik ke partai. Sah untuk caleg. Sah. Ya. Ini sah untuk caleg. Ini sah untuk caleg. Nah, itu untuk caleg. Artinya itu saya bilang tadi, secara sederhana sekarang yang tidak sah itu tidak ditanda tangan dan dicoblos pakai
alat yang dia pakai. Tapi ada pertanyaan pasti bagi kalian, kalau dia dicoblos 2 partai ya pasti tidak sah. Ya, pasti tidak sah. Apalagi yang krusial, kalau orang tua mencoblos masih terlipat. Nah, ada kan? Masih terlipat. Ya, tidak dibuka. Selama coblosannya tidak tembus ke calon yang lain, sah. Saya lihat tembus ke tanda tangan KPPS. Ya sah. Partai-partai awal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Itu yang kunci kan belum dibuka, Bu. Kalau coblos tidak ke partai lain sah. Tetap sah. Ya. Apalagi yang biasanya krusial. Mepet kolom antara keluarga itu. Kalau apa? Biasanya itu mepet dikit di kolom. Kolom apa? Kolom Gambar atau kolom nama? kolom seluruhnya itu Pak, ada nama. Kalau dia di garis nama, dia partai. Garis nama. Nah, ada pertanyaan saya. Kalau tertukar dapil, itu terjadi waktu saya kasih pembekalan caleg. Jadi kertas suara dapil 1 pindah ke dapil 2. Salah itu. Partai. Siapa partai? Ya. Jadi nggak ada yang dirugikan. Jadi dia nusuk apa partai? Ya. Kasihan tuh lah buat caleg Pak. Sudah jadinya tidak kasihan. Jadi sah, ya. Tapi kalau ternyata tertukar dapil itu partai lain, tidak sah. Diam saja. Ya. Diam saja. Ya. Kalau tidak sah kelihatan nggak dididik. Kalau diam saja itu kan belum tentu. Ya. Bukan kepentingan saya. Kepentingan partai yang dicoblos saja yang ngoceh. Ini partai B yang dicoblos, dia langsung ngomong itu sebenarnya sama. Karena itu pindah ini apa? Beda dapil tertukar, partai lain dicoblos, biarin aja. Itu untuk pileg. Ya. Nah, sebelum saya pindah ke pilpres, ada lagi nggak kasus coba? Yang pernah selain itu? Yang membuat Bapak Ibu sekalian menjadi ragu. Ada lagi nggak yang punya pengalaman? Coblosan yang menjadi ragu. Modus-modusnya itu. Hati-hati. Bisa jadi nyoblos 2 kali kan? pemilih. Satu pemilih menyoblos 2 kali. Bisa. Itu kan problem di pemungutan. Bisa. Ya. Artinya mencoblos 2, tapi kan persoalannya saksi kita di TPS ini nggak tahu. Kan di TPS apa orang satu di TPS yang sama? TPS sama. Oh, TPS yang sama. Kalau dia mencoblos 2 kali TPS yang sama, artinya saksi-saksi tidak memegang DPT kan? Ya, asumsinya kan? Kalau dia memegang DPT kan? Ya. Tapi membiarkan. Artinya kalau itu terjadi, itu kan ada prasyarat. Kalau kita pegang DPT dari awal itu nggak boleh terjadi. Kalau nggak pegang DPT di awal itu tadi saya bilang kuncinya. Nggak pegang DPT dari awal, seluruh kemungkinan bisa terjadi. Itu harus ada. Itu bisa besok. Itu yang saya bilang dengan Ketua KPU Palembang, siap-siap kalau ada TPS yang tidak memberikan ya Ketua KPU ya. Kalau ada KPPS yang tidak memberikan, tolong diprintkan DPT di daerah situ, di TPS itu, ya KPU Palembang. Kalau ada, nanti Bapak Ibu, saksi Bapak Ibu nanti melaporkan bahwa dia tidak DPT, langsung hubungi ke DPC, bilang bahwa kita tidak diberi DPT, modal di print. Itu ada Pak Medi di situ, dia yang pegang seluruh DPT ya, Pak Medi. DPT kita lengkap. Ya, DPT lengkap. Kota Palembang. Sumsel malah. Sumsel kita lengkap per TPS. Tapi data ini
Ya, itu semua sama. Ya, jadi cepat laporkan karena kecurangan pertama itu tidak memberikan DPT. Ada lagi kira-kira si penghitungan apa? Coba sekalian sebelum kita masuk ke pilpres. Ya, misalnya lansia ya nyoblos. Dia Ya. rasa kan kertasnya agak keras pada waktu itu. Iya. Dia rasa nyoblos Tidak tembus. tapi ada bekas waktunya. Tidak tembus. Itu rasakan kita berkeras itu. Kalau di aturan itu tidak ada. Tapi kalau menurut saya itu tidak sah. Ada tanda waktu tapi nggak sampai itu. Ya, Udah keluar. kan coblos bahasanya dia. Sistem pemilu itu dulu ingat nggak ada yang contreng? Nah, itu bedanya. Kalau yang contreng harus ada tanda tergaris. Kalau coblos ada tanda tertembus. Harus bolong. Ya, itu. Dulu kita contreng. Ada yang lain? Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi tukar pengalaman. Jadi yang pengalaman Bapak itu tadi kan nyambung ke yang lain. Yang pengalaman ini nyambung ke sini. Jadi kita sharing-sharing. Ya. Pak, apakah boleh Pak ini lansia atau orang yang buta huruf untuk didampingi waktu pencoblosan? Boleh. 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 Didahulukan orang terdekat. Kalau tidak ada orang terdekat, baru petugas. Boleh kan kita Boleh. seandainya Dibawa ke rumah juga boleh. Kotak. Dibawa ke rumah. Kalau dia sakit, terkapar, itu. Tapi itu yang sejam sebelum tadi. Terakhir. Misalnya kita ada pasti nih, pokoknya anak cucunya Gerindra nih. Kasih ini. Udah bilang aja, Pak, ada satu pemilih yang tidak bisa datang. Mohon juga, bawa. Dibawa nanti, kotanya dibawa. Kotanya dibawa, dicoblos, dimasukkan. Ya. Gimana? Saksi ikut. Seluruh saksi mana? Kalau dia mau ikut. Kalau enggak apa-apa. Dia gini, kalau dia buta, dia yang pertama kali itu keluarga. Kalau tidak ada petugas, kalau RT bukan petugas nggak bisa. Petugas. Oh, RT-nya petugas. Ya. Boleh. Ya, tapi ya karena ada saksi kan biasanya ditanya. Ditanya mau pilih siapa? Mau pilih siapa? Kalau tidak disaksikan ya. Kalau ditanya iya kan, tetap tidak kan? Kita aja Pak, pilih apa nih? Partai ini ada 10. Ya, sebutlah yang pertama Gerindra. Ya laku aja. Masuk dulu tahu. Ya. Nanti hai kan? Ayo. Nah, Gerindra apa yang lain? Ibu itu yang lain apa Gerindra? Apa Gerindra apa yang lain? ada 3 calon Pak. Ada Gerindra, Prabowo sama nomor 2. Ada lagi? Ya, jadi walaupun Pak RT karena diikuti. Saksi. Kalau buta. Tapi kalau tidak buta nggak boleh. Turun bolehnya. Apa? Buta maksudnya buta. Ya. Kalau dia buta huruf kan alternatifnya kan ada angka, ada gambar, ada warna. Masih bisa. Aman. Ada lagi? Lanjut ya. Lanjut kita masuk ke sah tidak sahnya dalam kertas suara pilpres. Ini ya. Yang pertama pasti sah. Ya. Nomor urut yang dicoblos. Kemudian gambar calon. Kemudian nama calon. Partai pendukung. Ini seluruhnya ya koalisi kan? Iya. Nah. Dua.
Sah. Garis, masih di garis. Sah. Di tengah tapi dia tidak mencoblos gambar orang. Sah. Fokus ini dibuka, setelah dibuka nyata. Tembus, ini terlibat. Yang tembus tadi. Terlibat, sah. Dia nggak boleh kalau terlibat nggak boleh tembus ke calon lain. Betul. Biasanya kan itulah ada teknik melipat kertas suara itu. Kita kadang-kadang kalau tercoblos dia keluarnya di tanda tangan KPPS. Ya. Habis. Selesai. Pertanyaan sekarang di penghitungan. Ya. Jadi kita dari rapat persiapan rapat penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, sah tidak sah. Ya. Oh, masih ada, nanti dibaca ini. Nanti ada dua sebenarnya tema. Nanti bisa dibaca di buku saku. Ya. Ada dua tema lagi yang belum saya masukkan di sah tidak sah tadi. Ketika calon meninggal dunia. Gitu ya. Calon, nanti ada di sini. Sudah itu ada perkembangan baru. Calon yang tidak melaporkan dana kampanye itu kalau di draft PKPU-nya itu dinyatakan tidak sah. Tapi ini belum disahkan. Ya. Belum disahkan. Kalau nanti disahkan dari lain nanti Bapak Ibu sekalian langsung dikirim ke WA masing-masing. Jadi kemungkinannya itu nanti ada dua tema itu. Kalau tema meninggal udah lama ya. Kalau meninggal itu ada berapa macam nanti. Kalau dia meninggal tapi cukup syarat, dia tetap sah. Meninggal tidak cukup syarat atau dia tidak cukup syarat misalnya. Ya tidak cukup syarat itu ya misalnya bisa jadi dipidana. Kan nggak tahu. Kan ada calon DPT yang daftar calon DPT yang masuk penjara kan banyaknya. Ada berapa? Nah itu ada di buku panduan. Mudah-mudahan di Gerindra kalau di Palembang ada yang meninggal satu ya, Pak Anu, Ketua Bapilu. Iya Pak. Mas ya. Di Kota Palembang. Iya, betul. DJT ya. Iya. Ya. Artinya dia tetap satu kan? Karena dia cukup syarat. Jadi kalau dia dicoblos namanya tetap sah. Itu aja ya, Sam ya. Ada yang lain ya kalau untuk kita ya. Ada pertanyaan mengenai ini? Terakhir saya akan jelaskan bagaimana cara Bapak Ibu sekalian mengajarkan ke saksi-saksi TPS. Dan saya itu terakhir. Kan kalau penghitungan ini kalau menurut saya ya yang agak ribet itu sebenarnya pemungutan. Ya. Kalau penghitungan ini yang penting kita detil di rapatnya. Rapat pemungutan dengan kita jadi di penghitungan sah tidak sah. Udah itu aja. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya kami Pak? Kan kami ini pelatih. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan setelah dari sini adalah meminta ke KPU saksi-saksi di wilayah Bapak Ibu sekalian. Siapa-siapa? Ini saya kasih contoh yang Gandus mana Gandus? Wakil Gandus, sini, tiga-tiganya wakil. Ya, silakan Bapak. Ini daftar saksi yang menjadi tugas kalian ya. Dulunya di sini. Ya, silakan. Ini contohnya itu. Jadi yang lain silakan berkoordinasi dengan KPU. Mau koneksi bukan KPU tapi sistem KPU. Bapilu. Sorry. Bapilu. Itu ketua Bapilu itu. Bapilu atau DPC. Tapi biasanya Bapilu yang ngurus. Bapilu. Sorry ya. Nah, yang pertama kalian verifikasi
faktual. Ada lihat wong itu. Karena selama ini itu saksi yang diinput lewat sistem. Apa tuh? Nomor ini. Nah, bagaimana caranya sekarang? Artinya kalian melakukan pendidikan saksi sembari memverifikasi secara faktual. Kalau ada yang kosong, nggak ada fiktif dan lain-lain, cepat buat daftarnya untuk diganti. Itu ya. Kita ini pelatihan TOT ini dari tanggal hari ini tanggal 18 sampai dengan terakhir 24 ya. Nah, Boleh kecil ya? sama berarti ya. Sama ya. Sama. Karena saya nggak baca dia. Saya bilang saya ambil contoh yang TPS-nya paling dikit. Oh, nggak ada Pak ya. Ya, minta maaf ya. Untung. Saya nggak jeli ya. Jeli, berarti udah apa? Udah cocok jadi pelatih itu. Jeli. Mungkin kecil ya. Nah, jadi tugasnya memverifikasi secara faktual. Teknisnya gimana Pak? Jadi jangan berpikir kalian mengadakan acara seperti ini. Rugi, bukan rugi dana. Rugi image partai. Itu yang saya bilang, pendidikan saksi itu buat juga sebagai kampanye di lokasi. Jadi apa? Datangi. Jadi kalian kayak nggak sengaja aja, misalnya ada berapa nih? Saksi di kelurahan ada berapa yang terdaftar ini? Ada 6 orang, 5 orang. Udah, sudah kumpul di mana? Di sini. Kayak apa bro? Yang ini materinya, ini kan ada. Verifikasi ada. Kalau perlu buat absen, tanggal sekian. Hukumi lagi yang mana? Itu. Jadi jangan berpikir dikumpulkan itu. Nah, itu metode kalian men-training saksinya. Ya. Nah, secara detail dan lain-lain nanti itu bisa didiskusikan oleh dengan Bapilunya. Nah, kalau saran saya begitu. Jadi kayak nggak sengaja. Nah, yang paling bagus adalah di rumah-rumah. Nah, ketika ini masif dilakukan, image yang muncul yang saya harapkan itu bahwa Gerindra tidak pernah stop berkegiatan. Jadi tanggal sebelah bilang ini Gerindra itu memang. Tapi kalau kita buat misalnya di DPC, bahwa taruh orang sekian puluh ribu sekali ini, duitnya besar, ruginya banyak, tidak efektif. Karena banyaklah ngopi ngerokok di belakang panggung saksinya. Nah, itu kenapa saya dari awal minta yang ini awalnya akan di 50. Saya nggak mau, saya bilang saya satu kelas paling banyak 30. Untuk itulah dibagi 2. Nanti jam 2 ada sesi kedua supaya serius. Nah, kalian gimana? Ya nggak apa-apa. Dapat 5, dapat 6, dapat 7, dapat 5, dapat 6. Mana sempatnya aja? Mana sempatnya? Kan tugas ini kan sampai ke Februari. Jadi jangan berpikir ini harus selesai 1 minggu. Tapi kalau dari data-data yang kalian faktualkan itu ada yang kosong dan lain-lain, cepat laporkan supaya bisa diganti saksinya. Itu maksudnya. Nah, bahwa kapan selesainya? Ya mau selesai Januari, mau selesai di Desember ya, Desember minggu-minggu terakhir lah. Desember di Februari misalnya kan, atau di Januari, nggak apa-apa. Tapi itu tadi, yang kosong-kosong cepat laporin. Ini orangnya nggak ada, atau memang orangnya udah pindah misalnya kan, dia pindah kota dan lain-lain. Supaya kita cepat mengisi, Bapilu cepat mengisi. Paham ya metodenya ya?
Jadi jangan berpikir, kemana kita nih nyari tempat ini, namanya ini. Efektif yang saya bilang tadi. Ya, efektif saya bilang tadi. Ya. Saya pernah satu kabupaten itu cuma 5 hari, Pak. Saya bagi 4 tim. 4 tim. 5 hari selesai. 4 tim. Jadi 4 tim itu, satu tim ya zona, saya buat zona dulu, mana desa terdekat, mana yang paling dekat, mana paling dekat, paling dekat digabung. Paling dekat digabung. Ya, karena satu sesi itu paling 1 jam sampai 2 jam. Dan kalau di desa-desa, di kabupaten yang paling efektif itu setelah makan siang karena dia setelah dari kebun. Ya, jadi satu hari saya buat 3 sesi. Satu hari 3 sesi, satu kelas 30, artinya satu tim itu 90. Kalau dia 4 tim, 90 kali 4. Selesai. Ya. Pilgub kemarin itu saya buat sistemnya. Itu 3 hari kita sudah bisa hitung. Seluruh saksi, tapi saksinya juga latihan seperti ini. Kalau udah provinsi pasti TOT, Pak, nggak mungkin. Tapi kalau satu kabupaten memungkinkan untuk face to face dengan saksi. Tapi kalau udah provinsi, artinya kalau satu kabupaten saya ini kan satu kota Palembang nih, ini pelatih seluruh satu kota Palembang. Ini baru setengah nih, nanti jam 2 ada lagi kan? Setengahnya, mungkin. Nah, tapi itu tadi kita tidak memaksa untuk cepat itu semua, tapi kita mohon yang paling penting itu adalah memverifikasi faktual apakah saksi-saksi yang terdaftar itu benar adanya, orangnya ada yang ketemu fisiknya, jangan kayak jelangkung nanti ketemu kan, namanya ada, ininya ada, bagel. Pak ya, kali. Nah, ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Ya. Ini untuk saksi fakta ini apakah berlanjutan untuk di pilkada atau pilgub? Ya. Kita rencana, ini kalau ide ya, namanya ide ini kan, karena kan partai ini kan punya struktur yang paling tinggi. Kalau ide saya ini jadi badan saksi nasional nanti di daerah, jadi badan saksi daerah sampai turun ke bawah. Jadi kalau dia misalnya meninggal atau pindah patah, ganti lagi, ada ganti lagi, permanen. Jadi kalau hari ini badan saksi itu di bawah pilu. Hari ini di bawah pilu itu ada badan saksi, badan rekap, badan cyber, badan publikasi, advokasi. Nah, ke depan idenya badan saksi menjadi kompartemen tersendiri seperti Bapilu, Badan Saksi Nasional. Bahwa kemungkinan nanti dilengkapi dengan perangkat-perangkat IT dan yang lain, wah. Saya rasa menuju ke situ. Kita ini memulai menjadi partai modern, bukan partai tradisional. Saksi kita sudah rekrut secara IT. Ya, nanti seluruhnya akan ke situ. Nah, tapi ini kita akan mulai. Nah, ini kita baru buat sistem saksi yang terkonsolidasi dan terorganisir secara baik. Nah, kita akan cek di Februari berapa persen suara kita. Jadi tugas Bapilu itu adalah merancang strategi-strategi pencarian suara dan merancang strategi-strategi penjagaan suara. Kita sudah masuk ke penjagaan suara sistemnya. Gitu. Jadi kita menuju partai modern, partai modern itu by system semua. Gitu. Jadi saksi ini akan jadi. Ya Bapak Ibu sekalian, permanen itu nanti bisa jadi. Itu saya bilang kemarin Kota Palembang kalau bisa yang ditugaskan itu memang orang-orang yang diproyeksikan untuk menjadi saksi PPK. Gitu. Di luar saksi itu nanti kita punya badan rekap, badan rekapitulasi lain lagi tuh, 3 juga itu di tiap kecamatan tuh. Tukang hitung suara. Jadi dari saksi tadi masuk ke badan rekap mengeluarkan formulir hasil rekap yang diserahkan ke saksi PPK. Jadi saksi PPK nanti itu tidak berdasarkan C1 yang dicari-cari, sudah hasil rekap. PPK itu penjagaan suara yang kita rencanakan pada pemilu 2024. Ya, insya Allah bisa kita laksanakan.
Oke, ada pertanyaan. Amin. Kalau tidak, saya tutup sesi training ini. Ini yang pertama, Palembang dibuat yang pertama, dan seluruh yang akan turun ke kabupaten kota ini ada di sini semua, Pak. Artinya kami ke semua kumpul untuk percontohan kota Palembang. Mulai hari Senin sudah menyebar ke kabupaten kota. Terakhir, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Tidak ada kesengajaan untuk menyindir atau menyinggung Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin di sini ada yang lebih tua dari saya. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.